Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmatullah dari program studi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya di sini akan menyelesaikan tugas dari modul AIK, yaitu kultum. Saya akan membahas tentang pergaulan di masa remaja, yaitu minum-minuman keras, menurut dua pandangan atau dua aspek yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, jadi di sini kenakalan remaja yang sudah sangat fenomenal di Indonesia ini, salah satunya minuman keras. Bisa dikatakan itu golongan yang paling rendah dibandingkan dengan seks bebas, dengan narkoba dan lain-lain. Fenomena baru di kalangan masyarakat Indonesia ini, bukan baru ya, fenomena yang sudah menjadi tren yang banyak anak remaja yang melakukan dengan mengkonsumsi minuman keras agar merasa dirinya itu mampu untuk melakukan hal yang dirasa itu oleh agama dan oleh kesehatan itu bertolak belakang dengan kemauannya dia. Apa sih sebabnya orang tersebut melakukan minuman keras? Yang pertama, faktor teman, ajakan teman, yang sangat mempengaruhi, yang sangat disebutnya menjebak terhadap si peminum tersebut. Contohnya gini, lu mau main, lu mau minum enggak? Contohnya saya, enggak, itu haram. Kita tahu kalau itu haram. Nah, ketika paradigma seorang itu mengatakan, lu kalau nggak minum nggak keren lah, lu kalau nggak minum nggak jadi teman kita lah, ayolah minum. Nah, si keyakinan bahwa minuman itu haram yang sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 216, minuman itu haram. Ketika paradigma seseorang mengatakan ayolah, itu semua keyakinan kita dipatahkan oleh paradigma yang masuk. Jadi itu salah satu kenapa sih anak remaja itu sangat rentan banget gitu memasuki ke area tersebut. Biasa aja ya, anak laki-laki yang sering masuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan mengkonsumsi minuman keras, tapi tidak menutup kemungkinan untuk wanita juga bisa masuk ke dalam golongan tersebut. Itu wanita pun sama, faktor dari ajakan teman yang bisa terjerumus ke dalam hal yang dapat merugikan dirinya, bahkan merugikan orang lain. Contohnya, merugikan orang lain ketika kita sudah diajak oleh teman dan awal-awal kita dikasih, tetapi 1, 2, 3 dikasih, dan 3, 4, 5 kali dia mencoba itu harus menggunakan uang gitu. Nah, di mana sih kita bisa mendapatkan uang
untuk hal seperti itu. Nah, satu dia ini menurut saya, satu dia bisa merugikan orang lain, dia bisa mencuri, dia bisa mencelakakan orang lain dengan mengambil barang yang bukan hak miliknya lalu dijual atau begal, mencelakakan kedua orang tuanya, atau mengambil harta benda orang tuanya. Dan ini masih banyak yang harus dilakukan ketika keinginan kita sudah harus dipenuhi. Yang ketiga, yang selanjutnya, menurut pandangan agama dan kesehatan, minuman keras tersebut masuk ke dalam golongan minuman yang haram, yang dapat menghilangkan akal pikiran kita atau menghilangkan kesadaran kita. Segala macam apapun minuman atau minuman beralkohol yang bisa mengandung kehilangan pikiran, kesadaran, itu haram hukumnya. Karena di dalam Islam sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 219 yang saya tadi bacakan. Di situ sudah dijelaskan dua perilaku, khamar dan judi itu diharamkan oleh agama. Dengan demikian di dalamnya itu tidak mengandung keharaman semua, tidak mengandung semuanya haram, tapi ada sisi manfaatnya. Tetapi juga dosa keduanya atau dosa meminum khamar itu lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi contohnya manfaatnya itu hanya 5, tapi dosanya itu 2000. Nah itu kan berbanding jauh banget perbedaannya. Nah itu. Terus ada menurut beberapa ulama di Islam itu, menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, yang mengatakan bahwa yang namanya khamar adalah suatu yang menggoncangkan akal pikiran sehingga membuat pemakainya tak sadar dan hilang akal. Maka dari itu para ulama mengharamkannya, walaupun sudah diharamkan oleh agama Islam dan sudah mengetahui kita atas hal haram pada minuman keras, tapi masih banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Tentu saya tidak ada manfaatnya ketika kita melakukan hal seperti itu. Yang ada hanya bahaya atau mudaratnya. Itu apa sih bahaya dari minuman keras tersebut ya? Contoh kecilnya bisa saja merusak otak, saraf, mengganggu saraf kita, karena di dalam campuran minum-minuman yang kita konsumsi itu, atau minum-minuman yang orang konsumsi, yaitu minuman keras, bahan-bahan yang tercampurnya itu bahan yang tidak jelas, yang tidak kita ketahui apa itu manfaat ke dalam tubuh kita. Bisa jadi itu bukan sebagai manfaat, tapi bisa sebagai bumerang kepada tubuh kita gitu. Nah, minuman keras ini biasanya disukai atau dirangkul oleh kaum para laki, yaitu sebagai penerus bangsa ya. Mau dibawa kemana bangsa kita kalau misalnya penerusnya saja seperti ini gitu. Nah, maraknya minum keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di beberapa wilayah Indonesia kini semakin meresahkan dan muncul fenomena miras, yaitu miras oplosan itu. Tapi minuman keras yang bahan bakunya itu dioplos gitu, dengan bahan yang tidak jelas yang tadi saya katakan tuh. Dalam sudut pandang kesehatan, kandungan minum beralkohol dan dengan dikonsumsi manusia adalah etil alkohol atau etanol yang dibuat melalui proses fermentasi dari madu, gula, sari buah, atau ubi-ubian. Sementara yang terkandung dalam miras oplosan bukanlah etanol, melainkan metil alkohol atau metanol. Metanol biasanya dipakai untuk bahan industri sebagai pelarut, pembersih, dan penghapus cat. Metanol dapat ditemukan dalam thinner, penghapus cat, atau aseton, pembersih cat kuku, tanpa dicampur apapun. Metanol sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian, apalagi dicampur dengan berbagai bahan yang tidak jelas kandungannya. Seperti ya tadi itu, pembersih cat itu bahan yang
yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi itu sebagai bumerang ke dalam tubuh kita, sebagai perusak, sebagai zat-zat yang bertolak belakang dengan zat tubuh kita gitu. Contohnya kita meminum air putih itu zat yang sangat bagus atau cairan yang sangat bagus untuk kekuatan dan daya tahan tubuh kita, dibandingkan kita meminum zat-zat apa bahan-bahan yang tidak jelas fungsinya. Terus reaksi dapat merusak jaringan saraf yang tadi saya bilang, bisa merusak jaringan saraf ketika kita meminumnya. Mungkin 1 kali 2 kali itu ya belum terlihat betapa reaksinya gitu. Mungkin kalau dia sudah kecanduan itu pasti sudah terlihat. Terus otak semakin tidak stabil, pencernaan juga tidak stabil, hingga kasus kebutaan. Itu menurut Dr. Eka Fiora. Nah, yang tadi saya disebutkan itu, tadi di situ ada dua minuman keras. Yang pertama dibuat dari etanol dan metanol. Ya, miras etanol dan metanol. Nah, etanol itu dibuat dari kayak semacam fermentasi gitu. Iya, fermentasi dari madu, gula, sari buah, dan kemudian ketika dia, walaupun dia dari fermentasi buah-buahan, fermentasi tumbuh-tumbuhan ataupun apa itu, ketika fungsinya ketika minuman itu keluar dari fungsinya, ketika minuman itu keluar dari keluar dari jangkauan minuman itu, contohnya bisa memabukkan, bisa menghilangkan akal pikiran kita, bisa membuat akal itu hilang akal gitu. Itu termasuk ke dalam golongan minuman keras yang bisa memabukkan. Contohnya apa? Yang bisa menggoncangkan akal pikiran, itu termasuk haram hukumnya. Nah, yang tadi aja yang dari fermentasi buah-buahan, ubi-ubian, dan lain-lain itu haram. Apalagi ini dicampur dengan bahan-bahan yang jarang kita dengar, seperti bahan penghapus cat, terus pembersih cat kuku. Itu bahan yang kontra dengan tubuh kita gitu. Jadi itu benar-benar berbahaya bagi tubuh kita dan bisa menghilangkan akal pikiran kita, terus hilang kesadaran kita. Itu pastinya sudah haram. Di dalam Islam pun haram, karena yang tadi itu disebutkan di Quran Surat Al-Baqarah 216. Nah, selanjutnya saya punya sedikit cerita dari, saya kurang tahu ya, ini dari siapa, ini dari Ustaz Hanan Ataki kalau tidak salah. Dia menjelaskan tentang minuman haram, minuman khamar pada saat zaman dulu gitu, pada saat saat kerajaan Nabi di zaman Nabi gitu. Ada suatu, entah sahabat atau siapa, saya sebut saja A, suatu manusia yang saya sebut A itu mengalami kesakitan. Kalau di kita itu biasanya disebut tumor ya, mengalami tumor. Nah, dia itu dibawa ke rumah sakit. Nah, pada zaman dulu itu untuk menghilangkan kesadaran itu yang meminum alkohol tadi itu, meminum alkohol hammer. Kalau zaman dulu meminum alkohol hammer. Nah, kalau di kita sekarang contohnya ini suntik tak sadar itu apa, saya lupa, suntik baal kalau di kita, terus bius. Nah, kalau di kita itu zaman sekarang itu seperti itu. Nah, pada seorang yang merasakan sakit itu tidak mau dirinya diminumkan hammer pada tubuhnya, karena dia sudah tahu itu haram, walaupun itu manfaat bagi kesembuhan dia, tapi dia menolaknya.
penolaknya, pada saat itu dia akan dilakukan tindakan operasi untuk mereda rasa sakit. Dia disarankan oleh dokter untuk meminum hammer tersebut. Nah, dia sangat-sangat menolak untuk meminum hammer tersebut, lalu dia lakukan saja operasi. Ini sudah menjadi sudah ditranslasikan ke bahasa Indonesia gitu ya. Lakukan saja operasi, jangan takut saya kesakitan, saya akan menyebut lafaz Allah, menyebut istighfar, menyebut nama-nama Allah gitu, karena dia yakin Allah itu maha menolong itu apa yang sedang dirasakan oleh umatnya. Nah, ketika si dokter itu melakukan tindakan operasi, memberi aba-aba kepada pasien untuk memulainya, lalu pasien itu mengumandangkan lafaz-lafaz Allah, subhanallah, astagfirullah, dan lain-lain sebagainya. Tapi mukjizat Allah, dia tidak merasakan sesakit yang dokter rasakan, sesakit yang dokter kata-kata itu. Karena itu tindakan operasi butuh tenaga, butuh penguatan diri untuk dilakukan sebuah tindakan tersebut. Dokter pun melihatnya tidak kuat. Dia yang dioperasi itu tanpa bius, tanpa meminum hammer, dia kuat melakukannya karena izin Allah. Nah, itu sedikit cerita dari zaman Nabi tentang hammer ya. Karena di zaman Nabi pun sudah diharamkan hammer tersebut. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.